wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Nijik. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja ke materi, yaitu latar belakang ada sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor paling penting dalam organisasi karena menjadi penggerak utama seluruh kegiatan perusahaan. Keberhasilan atau kegelapan perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, karena manusia yang merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Sumber daya manusia juga berperan dalam menghasilkan produk atau jasa, mengelola sumber daya, serta menentukan tujuan dan strategi perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai biaya, melainkan sebagai alat yang harus dikembangkan. Harus dikembangkan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Di era globalisasi, perusahaan semakin dituntut memiliki sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah orang-orang yang bekerja dan terlibat dalam suatu organisasi yang memiliki kemampuan dan potensi untuk menjalankan berbagai tugas. Sumber daya manusia menjadi bagian penting karena semua kegiatan dalam organisasi dijalankan oleh manusia, mulai dari merencanakan hingga melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen sumber daya manusia atau SDM, yaitu proses mengelola tenaga kerja agar dapat bekerja dengan baik, terarah, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada fungsi sumber daya manusia atau SDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi meliputi beberapa kegiatan penting, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun kualitas sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu proses mencari dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang diterapkan perusahaan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif. Yang keempat, penilaian kinerja, yaitu kegiatan untuk menilai hasil karyawan guna mengatur tingkat keberhasilan dan memaksimalkan tugas. Yang terakhir, kompensasi, yaitu pemberian balas jasa kepada karyawan dalam bentuk gaji, upah, atau tunjangan sebagai penghargaan atas kontribusinya. Selanjutnya itu peran sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi penggerak utama dan menjalankan seluruh kegiatan perusahaan. Adapun peran SDM antara lain yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, yaitu melalui kinerja karyawan yang efektif dan efisien sehingga hal yang dicapai perusahaan menjadi maksimal. Yang kedua, mendukung tujuan perusahaan, yaitu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
peran masing-masing agar tujuan organisasi dapat tercapai. Yang ketiga, yang terakhir itu menciptakan lingkungan kerja yang baik, yaitu membangun kerjasama yang solid serta suasana kerja yang nyaman dan dalam organisasi. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Adapun bentuk pengembangan SDM antara lain itu pelatihan atau training, yaitu kegiatan yang meningkatkan keterampilan dan kemampuan dengan tugas yang dijalankan. Yang kedua, pendidikan atau proses peningkatan pengetahuan dan wawasan karyawan agar memiliki pemahaman yang lebih luas dalam bekerja. Yang ketiga, pengembangan karir, yaitu upaya untuk membantu karyawan dalam membangun jenjang karirnya melalui pengalaman kerja, pelatihan, dan penilaian kinerja. Yang selanjutnya itu tantangan sumber daya manusia atau SDM dalam menghadapi perkembangan zaman. Sumber daya manusia yang menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi oleh organisasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain yaitu yang pertama, digitalisasi, yaitu perubahan sistem kerja dari manual ke digital yang menuntut karyawan untuk mampu menggunakan teknologi dalam bekerja. Yang kedua yaitu perubahan teknologi, yaitu pengembangan teknologi yang cepat sehingga karyawan harus terus belajar dan meningkatkan keterampilan agar tidak tertinggal. Yang ketiga, persaingan global, yaitu meningkatnya persaingan antar perusahaan maupun tenaga kerja dan berbagai negara yang menuntut sumber daya manusia lebih kompeten dan berkualitas. Yang terakhir, keempat, adaptasi karyawan, yaitu kemampuan karyawan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja yang baik dari segi teknologi maupun dalam kerja. Baik, kita sudah dalam sesi kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sumber daya manusia merupakan aset utama yang menentukan keberhasilan organisasi karena berperan dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal agar mampu meningkatkan kinerja, mencapai tujuan organisasi, serta menghadapi tantangan yang seperti digitalisasi dan persaingan global dengan sikap yang adaptif dan kompeten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.